Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Kurniawati dengan NPM 1022178 dari kelas K521AR Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisa laporan keuangan pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 dan 2021. Untuk yang pertama, saya akan menerangkan atau memberikan usulan kepada pemerintah daerah ke depannya untuk bisa menghemat atau mengurangi pengeluaran. Yang pertama, ada akun pendapatan pajak daerah. Usulannya yaitu melakukan edukasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai wajib membayar pajak, memperluas tax basis atau jenis barang dan jasa yang kena pajak dan menaikkan PPN. Kemudian melakukan monitoring rutin dan evaluasi, lalu berikutnya memperbaiki dan meningkatkan fasilitas umum di daerah yang tertinggal. Kemudian untuk yang kedua, ada pendapatan retribusi daerah. Untuk pendapatan retribusi daerah, usulannya yaitu meningkatkan realisasi dengan cara meningkatkan penerimaan dan memperbaiki perencanaan wajib retribusi dan memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak membayar retribusi. Kemudian yang ketiga, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Usulannya yaitu menyertakan modal negara pada persero atau perum serta perseroan terbatas lainnya atau kita sebut dengan investasi. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu lain-lain PAD yang sah. Usulannya yaitu melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, kemudian menjalin kerjasama dengan pihak swasta serta BUMN dalam pemungutan dan pengelolaan pajak daerah, kemudian melakukan pembenahan manajemen pengelolaan pajak daerah. Kemudian yang selanjutnya ada dana bagi hasil. Untuk dana bagi hasil ini, usulannya yaitu mengoptimalkan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah agar dapat seimbang, kemudian menjalin kerjasama dan menanam modal pada perusahaan swasta. Berikutnya ada dana alokasi khusus yang fisik, yaitu usulannya meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan kualitas SDM, dan meningkatkan produktivitas untuk ekspor. Kemudian membangun infrastruktur seperti rumah sakit dan sekolah di wilayah yang terpencil. Setelah itu ada dana alokasi khusus yang non-fisik. Usulannya mengembangkan industri kecil dan mencegah serta membangun transportasi di daerah yang tertinggal. Kemudian selanjutnya ada dana insentif daerah atau DID. Usulannya yaitu memperbaiki dan meningkatkan kinerja pada suatu bidang karena nantinya akan mendapatkan dana tambahan yaitu DID sebagai penghargaan. Lalu berikutnya ada pendapatan hibah. Usulannya yaitu melakukan penggalangan dana dan bekerja sama dengan perusahaan swasta. Berikutnya ada belanja pegawai. Usulannya melakukan audit pada belanja pegawai guna mencegah terjadinya penyimpangan dan meminimalisir kesalahan dalam berbelanja. Lalu berikutnya ada belanja barang dan jasa. Usulannya yaitu mengurangi realisasi dengan cara berbelanja sesuai dengan kebutuhan, memilih supplier barang dan jasa dengan harga yang lebih terjangkau agar realisasi tidak terus meningkat melebihi anggaran. Berikutnya ada belanja bunga. Usulannya yaitu mencari bunga yang relatif lebih kecil dan meminta surat permohonan keringanan. Kemudian berikutnya ada belanja subsidi. Untuk usulannya yaitu melakukan penggalangan dana yang nantinya dana tersebut akan dialokasikan kepada masyarakat dan memilih masyarakat yang berhak menerima bantuan subsidi.
Kemudian membatasi subsidi dengan cara mendata penerima subsidi dan menentukan seberapa banyak subsidi yang akan didapatkan. Setelah itu ada belanja hibah. Dengan usulan melakukan penggalangan dana yang nantinya dana tersebut akan dialokasikan kepada masyarakat dan memilih masyarakat yang berhak menerima hibah. Kemudian selanjutnya ada belanja bantuan sosial. Dengan usulan melakukan penggalangan dana yang nantinya dana tersebut akan dialokasikan kepada masyarakat dan memilih masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial. Lalu berikutnya ada belanja tanah. Dengan usulan menggunakannya dan mengoptimalkan tanah yang sudah dibeli sebelumnya agar realisasi tidak terjadi kenaikan yang lebih signifikan. Selanjutnya ada belanja peralatan dan mesin, yaitu cukup merawat serta menambahkan peralatan dan mesin jika diperlukan. Selanjutnya ada belanja gedung dan bangunan. Usulannya yaitu merawat gedung dan bangunan yang sudah ada. Kemudian selanjutnya belanja jalan, irigasi, dan jaringan. Usulannya yaitu memperbaiki terlebih dahulu jalan, irigasi, dan jaringan yang rusak. Setelah itu ada belanja aset tetap dan lainnya. Dengan usulan merawat dan mengoptimalkan aset yang sudah ada serta melakukan audit guna mencegah kesalahan dalam berbelanja. Setelah itu ada belanja tak terduga. Usulannya yaitu mengoptimalkan penggunaan dana, membuat cadangan dana, kemudian memilah belanja tak tersangka. Selanjutnya ada bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya. Dengan usulan menjalin kerjasama dengan daerah lain yang saling menguntungkan, misalnya dalam sektor tertentu, sehingga nantinya akan sama-sama mendapatkan keuntungan. Kemudian untuk penggunaan silpa, meminimalisir penggunaan silpa dengan melaksanakan dan mengoptimalkan perencanaan anggaran secara konsisten. Kemudian ada pinjaman dalam negeri pemerintah pusat. Usulannya yaitu untuk menerbitkan obligasi. Kemudian selanjutnya ada penyertaan modal pemerintah daerah dengan usulan mengoptimalkan kinerja dari BUMN agar modal dapat digunakan secara efektif dan efisien. Lalu yang terakhir, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri pemerintah pusat, yaitu dengan usulan meningkatkan kualitas penyerapan pinjaman. Pinjaman dilakukan untuk memenuhi kebutuhan prioritas daerah. Berikutnya, saya akan menganalisa rasio atas laporan neraca. Berikut adalah laporan neraca pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2021 dan 2020. Yang pertama, kita akan menganalisis atau mencari current ratio. Rumusnya adalah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Di sini sudah saya berikan rumusnya. Aktiva lancarnya kita ambil dari sini. Ini pada tahun 2021 ya. Yaitu sebesar 20 triliun sekian. Kemudian untuk hutang lancarnya kita ambil dari jumlah kewajiban jangka pendek. Sehingga didapatkan untuk current rasionya itu yaitu sebesar 491%. Kemudian untuk quick rasionya dengan rumus kas ditambah efek dan piutang kemudian dibagi dengan hutang lancar. Pada neraca ini tidak ada efek, maka dari itu kita hanya menambahkan kas dengan piutang.
seperti yang sudah terlihat pada layar yang ada garis birunya. Tinggal kita tambah. Kemudian untuk hutang lancarnya sama dengan hutang lancar yang ada pada current ratio yang sudah saya tunjukkan tadi. Kemudian dibagi dan menghasilkan jumlah 433% untuk quick ratio. Kemudian untuk cash ratio, rumusnya yaitu kas ditambah dengan efek, kemudian dibagi hutang lancar. Karena di sini tidak ada efek, maka kita akan menjumlahkan kasnya saja. Seperti yang terlihat pada layar, ada garis berwarna biru. Kemudian dibagi dengan hutang lancar, sama seperti yang quick ratio, maka akan mendapatkan 238%. Setelah itu yang terakhir ada total debt to asset ratio. Rumusnya yaitu total hutang dibagi dengan total aktiva dikali dengan 100%. Di sini kita lihat total hutangnya ada di bagian bawah. Ini sebesar 19 triliun. Kemudian untuk total aktivanya kita ambil dari ini jumlah aset 544 triliun. Kemudian kita enter, maka akan terlihat hasilnya yaitu sebesar 4%. Setelah itu untuk tahun 2020 untuk current ratio ini rumusnya sama semua. Untuk tahun 2020 tinggal kita pindahkan pada tabel sebelahnya. Ini untuk jumlah aset lancarnya atau aktiva lancar. Kemudian dibagi dengan ini jumlah kewajiban jangka pendek atau hutang lancar. Setelah itu akan mendapatkan hasil sebesar 286%. Untuk quick ratio ini sama dengan rumus pada sebelumnya. Kita tinggal pindahkan pada tahun 2020, maka akan mendapatkan rasio sebesar 250%. Kemudian untuk cash ratio juga sama. Kita mendapatkan 99% pada 2020, dan untuk total debt to asset ratio pada 2020 kita mendapatkan 3%. Baik, untuk yang terakhir saya akan mempresentasikan sedikit mengenai catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2021 pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Untuk yang pertama ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini ada maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2021 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD pada tahun 2021. Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun anggaran 2021, serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Berikutnya adalah landasan hukum penyusunan laporan keuangan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Kemudian berikutnya ada ekonomi makro dan kebijakan keuangan. Ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 belum mendekati rata-rata histori pertumbuhan ekonomi Jakarta yang disebabkan masih terbatasnya aktivitas ekonomi pada awal tahun. Seiring dengan penerapan berbagai skema kebijakan PPKM sepanjang tahun, kenaikan inflasi Jakarta tahun 2021 hanya sedikit di atas inflasi tahun sebelumnya. Dengan perkembangan tersebut, maka inflasi lebih rendah dari kisaran target inflasi nasional, yaitu 3-1%. Seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi pada tahun 2021 dibandingkan saat awal pandemi pada tahun 2020, kondisi ketenagakerjaan di Jakarta pada periode Agustus 2021 menunjukkan perbaikan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik terkait dampak COVID-19 terhadap ketenagakerjaan di Jakarta, kondisi pekerja mengalami pengurangan jam kerja yang sementara tidak bekerja karena pandemi COVID-19 pada tahun 2021 tercatat menurun dibandingkan saat periode survei Agustus 2020. Berikutnya ada kebijakan keuangan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengesahkan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan 2017. APBD tahun 2021 mengalami penurunan dari APBD murni yakni menjadi sekitar 79,89 triliun. Kendati masih lebih tinggi 26,1% dibandingkan APBD tahun sebelumnya. Anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam APBD 2021 disepakati menjadi masing-masing sekitar 65,20 triliun dan 69,99 triliun. Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan pada APBD 2021 ditargetkan lebih tinggi dari APBD 2021 yang bersumber dari peningkatan sisa lebih hubungan anggaran tahun sebelumnya atau SILPA. Kemudian untuk kebijakan keuangan, pada pemerintahan banyak sekali kebijakan-kebijakannya. Di antaranya ada kebijakan pajak daerah, yaitu melakukan optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui penerapan online sistem terhadap 4 jenis pajak daerah, antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir. Kemudian meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan seperti melakukan penambahan SDM, melakukan peningkatan integritas dan kualitas SDM, melakukan pembangunan, pembenahan, perluasan, dan sosialisasi pelayanan. Kemudian yang kedua ada kebijakan retribusi daerah. Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi daerah adalah pengembangan aplikasi sistem pemungutan retribusi daerah secara elektronik, menerapkan banking system dalam melakukan pembayaran retribusi daerah, menerapkan transaksi non-tunai, memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib retribusi daerah melalui retribusi perizinan dan non-perizinan yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Menerapkan sistem etiketing untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis. Lalu bab berikutnya yaitu ikhtisar pencapaian kinerja keuangan. Pendapatan daerah tahun anggaran 2021 ditargetkan sebesar 65 triliun 209 miliar 105 juta 40.795 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 tercatat sebesar 65 triliun atau 100,55% atau telah melebihi target sebesar 357,90 miliar atau 0,55%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja daerah dan transfer tahun anggaran 2020 yang jumlahnya tercatat
52,88 triliun atau 88,36%, maka realisasi belanja daerah dan transfer tahun anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar 9,53 triliun atau 18,30%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja belanja daerah dan transfer tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu untuk bab berikutnya ada kebijakan akuntansi. Ada entitas pelaporan keuangan daerah. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Kemudian ada basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2021 menggunakan basis aktual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah tahun 2000 nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis aktual pada pemerintah daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 161 tahun 2017 tentang kebijakan akuntansi pemerintah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian untuk laporan arus kas itu menggunakan metode cash basis. Kemudian ada basis pengukuran dan pengakuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemudian berikutnya ada penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan. Penyajian laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis aktual pada pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah konsolidasi dari laporan keuangan SKPD atau UKPD sebagai entitas akuntansi, sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1418 Tahun 2021 tentang entitas akuntansi dan entitas akuntansi pergabungan tahun anggaran 2021. Lalu di bab berikutnya ada penjelasan mengenai pos-pos laporan keuangan. Bab ini berisi mengenai penjelasan pos-pos dalam catatan atas laporan keuangan, yaitu pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi retribusi daerah sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 mencapai 383 miliar atau 50,79% dari target retribusi daerah tahun 2021 yang sebesar 755 miliar. Dengan demikian, retribusi penerimaan
retribusi daerah tidak mencapai tingkat target sebesar 371 miliar atau 49,21%. Kemudian pendapatan transfer merupakan penerimaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan. Masih banyak lagi akun-akun yang harus dijelaskan seharusnya. Kemudian selanjutnya ada penjelasan atas informasi-informasi non-keuangan. Yang pertama ada domisili dan bentuk hukum serta yurisdiksi. Sejak diundangnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 30 Juli 2007 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 93 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Provinsi Daerah khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta, maka kedudukan Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom tingkat provinsi. Jakarta sebesar 7.660 km persegi dengan luas daratan termasuk 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu sebesar 662 km persegi serta luas lautan sebesar 6.998 km persegi. Kemudian berikutnya ada penjelasan mengenai sifat operasi dan kegiatan pokok. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantu. Penyelenggaraan desentralisasi masyarakat bagian urusan pemerintahan yang didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintah yang menyangkut jaminnya kelangsungan pelaksanaan pemerintahan daerah. Kemudian ada pemekaran dan pengembangan wilayah Provinsi DKI Jakarta. Perlunya keterpaduan tata ruang wilayah selain karena amanat undang-undang, juga karena adanya kesadaran dan kebutuhan bahwa suatu daerah tidak bisa berkembang secara sendiri, terutama bila terdapat urusan-urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang secara nyata saling berhubungan dengan daerah lain seperti tata air, jalan, perumahan, kehutanan, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dalam konteks yang lebih luas, maka kesatuan tata ruang wilayah antar negara sebagai salah satu wujud nyata implementasi negara kesatuan. Kemudian untuk bab terakhirnya ada penutup. Laporan keuangan tahun 2020 disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Setiap entitas akuntansi diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan dari setiap entitas akuntansi tersebut kemudian digabungkan oleh entitas akuntansi penggabung menjadi laporan keuangan gabungan SKPD. Selain itu, ada beberapa SKPD yang tidak melakukan penggabungan laporan keuangan karena hanya terdiri dari satu entitas akuntansi, yaitu PPKD, Badan Pelayanan Pengadaan Barang atau Jasa, Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.